Jadi lokasi pegunungan itu kalau di trap, maka antara yang ini dengan yang sebelah sini itu berbeda. Ini seperti yang saya alami juga di lokasi saya. Penyebabnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Setio Prayogo di channel S Prayogo. Sebelumnya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam rutinitas kita di seputaran tanaman nilam itu sendiri. Baik, hari ini kebetulan saya sedang berada di salah satu perkampungan di Batui Selatan, dan ini lokasinya saya kurang paham. Yang pastinya ini kampung di ujung sekali, dan ini lokasi di pegunungan. Dan kita bisa lihat di belakang saya ini ada tanaman nilam yang lokasinya di lereng pegunungan. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini adalah tanamannya. Ini berada di sekitaran lereng gunung ya. Terlihat ada beberapa pohon cengkeh di seputaran tanaman nilam ini. Dan kita bisa lihat pertumbuhan dari tanaman nilamnya sangat subur sekali. Ini kita perkirakan umur dari tanaman nilam ini sekitar 3 bulanan lebih ya. Ini sudah mau masuk di 3 bulanan setengah, dan pertumbuhannya sangat bagus sekali sahabat-sahabat semua. Jadi ketika teman-teman punya lokasi di lereng seperti ini ya, di lereng pegunungan, ini sangat baik dilakukan proses penanaman untuk tanaman nilam itu sendiri. Nah, kita bisa lihat di lereng gunung yang sana itu juga masih kecil-kecil, dan di lereng gunung yang sana ini terlihat masih baru proses penanaman ya. Ini kita bisa perhatikan dari jauh. Nah, ini sahabat-sahabat semua, kalau misalnya menanam di lerengan gunung begini, ini kita yang pastinya yang pertama tidak perlu melakukan proses pembedengan terlebih dulu seperti yang kita lakukan di dataran rendah, karena ini kalau misalnya kita mau trap ya, kita mau trap atau kita membuat bedengan, ada kelemahannya sahabat-sahabat semua. Jadi lokasi pegunungan itu kalau di trap, maka unsur hara dari tanah itu sendiri itu akan berkurang. Karena kenapa? Kandungan kalium yang ada di dalam tanah ketika tanah itu di trap ya, di trap itu maksudnya dibuat teras-teras untuk kita tanamin nilam, maka kandungan K-nya itu akan berkurang. Berbeda dengan ketika tidak dilakukan trap-trap, sehingga kandungan unsur dari tanah tersebut itu masih alami, masih organik ya, sehingga ketika ditanami maka hasilnya sangat memuaskan. Nah, kita bisa lihat ini sangat subur sekali sahabat-sahabat semua. Nah, ini kalau kita mau perhatikan, ini saya yakin kandungan minyaknya sangat luar biasa sekali. Daunnya juga terlihat tebal sekali sahabat-sahabat semua ya. Ini tingginya sekitar 1 meter lebih dari permukaan tanah, dan sangat luar biasa sekali sahabat-sahabat semua gitu. Nah, ini kalau sudah tinggi seperti ini, maka tentu rumput di sekitar tanaman nilam ini sudah tidak akan tumbuh kembali. Nah, kita bisa lihat itu lereng gunung di sebelah yang ditanami nilam juga, itu sementara masih menggunakan cepuk dan belum dilakukan proses buka cepuk. Nah, jadi nanti kita akan round. Kebetulan tadi pas saya lewat ada satu rombongan yang sedang panen, dan ada satu rombongan juga yang sedang melakukan proses penanaman gitu. Nah, nanti kita akan singgah, kita akan lihat proses dari pemanenan dan proses penanaman dari tanaman nilam di Desa Sukamaju ya kalau nggak salah. Ini kalau orang bilang di Ombolu, cuma ini Ombolu yang paling ujung sekali. Nah, ini terlihat proses penanamannya juga tidak serempak ya, karena yang tadi yang di bawah itu sudah subur sekali, dan ini masih sekitar 3 bulanan lebih, dan ini masih perlu dilakukan proses pembersihan di antara tanaman nilam ini, pembersihan rumputnya. Dan tetapi kalau proses pertumbuhannya sangat luar biasa sekali, subur sekali sahabat-sahabat semua. Kita bisa perhatikan. Ini kemarin ada yang tanya, "Mas, kenapa kok tanamannya saya itu kuning-kuning, sedangkan yang lainnya itu hijau seperti ini?" Nah, ini sahabat-sahabat semua, kita bisa perhatikan ya. Ini daunnya menguning, berbeda dengan yang di sebelahnya ya. Antara yang ini
dengan yang sebelah sini itu berbeda. Ini seperti yang saya alami juga di lokasi saya. Penyebabnya ini adalah proses penyemprotan, di mana semprot kita atau tangki kita itu proses nyucinya tidak terlalu bersih ya, tidak bersih sekali. Maka ketika kita melakukan proses penyemprotan rumput ya, yang pertama tangkinya habis kita lakukan proses penyemprotan rumput, kemudian kita akan menyemprotkan misalnya fungisida ataupun kita semprotkan pupuk kepada tanaman kita, maka masih ada sisa-sisa obat rumput yang ada di tangki kita gitu. Nah, sehingga ketika kita lakukan proses penyemprotan di awal, maka ada beberapa pohon yang masih terkena sisa-sisa obat rumput yang ada di tangki kita gitu. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Ini terlihat dua pohon yang menguning seperti ini efek dari sisa obat rumput yang ada di tangki gitu. Nah, ini hanya ada beberapa dan ini masih bisa pulih kembali kalau misalnya dilakukan pemupukan kembali gitu. Nah, ini jadi kepada sahabat-sahabat semua sangat disarankan untuk melakukan proses penyemprotan itu dibedakan antara melakukan proses penyemprotan pestisida dan proses penyemprotan insek, fungisida maupun ZPT. Jadi ada perbedaan tangki yang digunakan. Kalau misalnya tangkinya khusus untuk dilakukan penyemprotan hama, penyakit, dan pupuk, itu bisa menggunakan satu tangki. Tetapi kalau untuk penyemprotan rumput, maka disarankan untuk membeli satu tangki lagi. Berarti kita punya dua tangki. Agar supaya kenapa? Kita mengantisipasi jangan sampai terjadi seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini menguning. Ini saya yakin efek dari sisa obat rumput yang ada di tangki tersebut. Nah, kita bisa perhatikan. Nah, ini menjadi satu catatan penting buat teman-teman semua kalau melakukan proses penyemprotan. Baik, kepada sahabat-sahabat semua, mungkin video singkat dari saya seperti ini karena masih jauh lagi perjalanan saya untuk kembali di kampung saya, di desa saya, sehingga saya akan melanjutkan perjalanan lagi. Dan sebelumnya saya sangat-sangat berterima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah menyaksikan video-video di channel saya dan mensupport saya dalam giatnya saya membuat video-video di seputaran tanaman nilam itu sendiri. Baik, saya mohon maaf jika ada kekurangan beberapa hal di video ini, mohon diperhatikan serius dan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Baik, sekali lagi saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kata-kata yang salah dari saya. Saya Setio Prayugo. Salam petani nilam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.